Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, ulama yang saya hormati, para ustadz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anakku sekalian yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih tak memberikan hidayah, inayah serta taufiknya, juga dengan memberi kesehatan, sehingga kita sempat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dengan niat yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui berbagai amal, berbagai ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah nawafil, ibadah sunnah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul yang ditetapkan di forum di malam ke-11 ini, judulnya adalah upaya untuk menggapai hakikat puasa. Bagaimana upaya kita, langkah-langkah kita, usaha kita untuk bisa memperoleh hakikat puasa itu. Kalau dihubungkan dengan manusia, hakikat manusia itu adalah ruhnya. Maka sama juga dengan puasa ini. Di dalam salah satu hadis dikatakan, ruhus saumi at-taqwa. Ruhnya puasa itu, hakikat puasa itu adalah takwa. Jadi bagaimana upaya-upaya kita agar dengan melalui puasa ini kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini karena judulnya menyangkut masalah ruh atau hakikat puasa, terpaksa lari membahas juga ayat yang sering kita baca di surah Al-Baqarah ayat 183. Ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, saya mewajibkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Tujuan utamanya untuk mendapatkan hakikat puasa itu la'allakum tattaqun, agar Anda menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lalu definisi takwa ini, karena kita mau menjelaskan tentang hakikat puasa adalah takwa, maka pertanyaannya, apa sih takwa itu? Kalau dilihat dalam penjelasan ilmu syar'i, itu dikatakan takwa itu imtisal awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Orang yang bertakwa itu dari upaya puasa lalu terbentuk berhasil menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan sekaligus mampu meninggalkan larangannya. Nah, beda dengan definisi ulama-ulama sufi. Abil Qasim mengatakan wa taqwa ju'ilan nafsu wiqayatan min syuhdillahi ta'ala wa zalika bikamil hawa. Takwa itu menurut ulama sufi menjadikan diri kita atau nafsu kita wiqayatan, terjaga, terkendali min syuhdillahi ta'ala, dari sifat-sifat yang dibenci,
sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara biqamil hawa, mengendalikan hawa nafsu. Jadi untuk menjadi orang muttaqin ini yang sangat-sangat urgen di sini adalah mengendalikan hawa nafsu. Tetapi untuk mengendalikan hawa nafsu ini ada kaitannya dengan menahan tidak makan dan tidak minum. Itulah sehingga di definisi puasa secara cukup al-imsaku anil akli was surbi wa ittisalil jinsi min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Jadi puasa itu ini yang secara syar'i, meskipun kalau ulama sufi dia tidak puas dengan ini, hanya menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan dengan istri pada siang Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau tadi ulama sufi mengatakan dengan mengendalikan hawa nafsu, ternyata untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, maka itulah sehingga kita disuruh tidak makan, tidak minum. Karena untuk melumpuhkan atau melemahkan hawa nafsu itu harus mengurangi makan, harus mengurangi minum. Selama kita tidak mengurangi makan, tidak mengurangi, bukan berarti tidak makan, karena kita tak kalau buka puasa dalam keadaan mesti makan. Selama tidak mengurangi makan dan tidak minum, susah untuk dikendalikan hawa nafsu ini. Bahkan sangat susah untuk kita ikat setan pada bulan Ramadan kalau hawa nafsu ini tidak terkendali. Itu kan ada hadis, saya tidak bacakan waktu kita singkat. Begitu hebatnya Ramadan, kalau masuk Ramadan pintu neraka itu ditutup, kemudian pintu surga dibuka, lalu setan itu diikat. Ternyata dalam penjelasan tafsir, orang yang diikat setannya itu adalah orang yang mencapai derajat takwa. Tadi adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Karena ternyata setan itu hanya mampu menggoda manusia melalui hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu tidak berdaya karena berpuasanya jadi lemah, maka setan pun tidak sanggup untuk menggoda manusia. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya setan betul-betul diikat, karena tadi rata-rata orang berpuasa dengan takwa, mengendalikan hawa nafsunya, kenapa masih ada orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Ada orang yang makan, ada orang yang minum, bahkan ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, berbuat zina, main judi. Bagaimana hubungannya dengan hadis tadi, setan itu diikat? Ternyata dalam keterangan tafsir At-Tabari maupun tafsir Al-Qurtubi, kita harus ingat bahwa kalau orang betul-betul puasanya mencari derajat takwa, setan betul-betul terikat. Yang lepas itu ternyata di situ al-hawa al-habathiyah atau al-habisiyah atau al-habasiyah, hawa nafsu yang jelek. Hawa nafsu ada nafsu mutmain, ada nafsu lawam. Nafsu yang selalu mengajak kepada dosa, itulah yang mempengaruhi manusia sehingga berbuat dosa. Yang kedua, di surah An-Nas, qul a'udzu bin-nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata mungkin gara-gara pengaruh setan manusia. Ada di situ kan? Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu. Ini ada di situ membisikkan kejahatan di hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi mungkin jinnya diikat, tapi manusianya ini yang tidak terikat, mempengaruhi sesamanya manusia. Tidak usah puasa, itu merepotkan diri, lapar, dahaga, tidak usah puasa. Berarti
yang menjadi pemicu terjadinya dosa ini adalah setan manusia. Jadi meskipun sudah terikat, setan yang betul-betul tercipta dari api, ternyata ada setan yang lepas. Manusia bahkan jauh lebih berbahaya daripada setan yang tercipta dari api. Kenapa saya berani bahas seperti itu? Karena ada penjelasannya di sini. Di situ dijelaskan di dalam salah satu hadis. Kata-kata la'allakum tattaqun di sini dijelaskan oleh ulama kita. Kila makna huna tad'afuna. Kata-kata la'allakum tattaqun di situ diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Di situ bermakna tad'afun. Hawa nafsu Anda menjadi lemah. Fa inna kullama qallal aqla, karena setiap orang mengurangi makanannya, dha'fatis syahwat, pasti syahwatnya lemah. Wa kullama dha'fatis syahwat qallatil ma'asi. Setiap hawa nafsu itu lemah, maka kurang dosa. Nah, inilah sehingga puasa ini betul-betul kalau orang melaksanakan sesuai dengan aturan dalam agama, memang bisa menjadi orang yang dijamin masuk surga. Itu kan ada hadisnya di situ. Mawaqallahu sarra ma baina lahyahi wa sarra ma baina faizai dahalal jannah. Siapa yang dijamin oleh Allah, diselamatkan oleh pengaruh dari baina lahyahi, pengaruh dari antara dua bulu-bulu, berbulu kumis dan bulu-bulu jenggot. Siapa yang dijamin oleh Allah mampu menahan perutnya, mampu menahan mulutnya yang ini tidak pernah puas, saking rakusnya manusia lewat antara dua bulu-bulu ini. Hanya banyak hamba-hamba lah yang korupsi, sudahlah gajinya 200 juta, 300 juta, masih saja korupsi. Ini bahaya. Makanya dalam berpuasa kita disuruh menahan itu. Saya mohon maaf tidak usah saya sebut namanya. Banyaknya mantan-mantan gubernur, mantan bupati, mantan DPR terseret masuk penjara gara-gara antara dua bulu-bulu. Gara-gara korupsi. Karena uangnya banyak, akhirnya lahir yang kedua. Tadi dijamin masuk surga orang yang diselamatkan oleh Allah antara dua paha. Apa itu antara dua paha? Alat vitalnya laki-laki, alat vitalnya perempuan. Karena kebanyakan orang berbuat dosa, dua faktor ini. Setelah tadi korupsi banyak-banyak, maka gampang untuk melakukan selingkuh. Akhirnya muncul istrinya sampai 3 sampai 4. Gara-gara apa? Gara-gara banyaknya uangnya, dan uang itu dari korupsi. Makanya tadi kalau orang bertakwa, kalau sudah mampu menahan, tidak makan dan tidak minum, kemudian menahan hawa nafsunya, sebenarnya dia bisa selamat. Karena telinga ini, mulut ini, tangan ini, kaki ini sebetulnya tidak terlalu susah dikendalikan. Kalau sudah terkendali yang dua tadi itu, ya leleng ikut. Karena disinggung dalam hadis di sini, kebanyakan orang jatuh di lubang atau jatuh berbuat maksiat karena dua pemicunya. Itu tadi antara dua bulu-bulu, yaitu perut, mulut, artinya lewat mulut di situ, kemudian antara dua paha, yaitu alat vitalnya. Olehnya itu puasa, definisi puasa yang umum itu tadi hanya itu menahan, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama, karena ternyata pemicu segala dosa itu dari dua hal itu. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang muttaqin, mampulah untuk menahan yang utama itu yang dua. Meskipun kalau ulama sufi harus ditambah. Saya mau mengambil hanya yang dengar, karena ulama sufi mengatakan jangan hanya menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama, tapi upayakan seluruh anggota badan itu berpuasa. Maka selain tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama pada siang Ramadan, mata kita dipuasakan, telinga kita dipuasakan, tangan kita dipuasakan, kaki kita dipuasakan, bahkan seluruh anggota badan harus puasa. Nah, memang sebaiknya seperti itu. Tapi saya ulangi tadi, kalau yang dua ini tidak bisa ditahan tadi, itu adalah antara dua bulu dan antara dua paha, jangan harap tangan bisa terkendali.
Dan terakhir ini yang saya tidak inginkan seperti itu berat. Bukan puasa kita, puasa wali. Apa puasanya wali itu? Selain menahan tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama, menahan mata, menahan hidung, menahan telinga, tangan dan kaki, bahkan kalau muncul keinginannya mau berbuat dosa pada saat berpuasa, ataukah hanya memikirkan dunia, maka batal puasanya. Bagaimana dengan pedagang? Bagaimana dengan guru? Ya kita tentu pikirkan gaji kita. Kalau orang sufi atau wali tadi ini, kapan Anda pada saat berpuasa sempat memikirkan mau berbuat dosa, bahkan memikirkan tentang urusan dunia, puasa Anda batal. Sesudah Ramadan harus diganti. Ini terlalu tinggi nih. Jadi kalau saya cukup tadi itu yang kedua tadi itu. Tetapi saya ulangi karena pembahasan kita adalah mencapai takwa, maka untuk mencapai takwa utama kita kendalikan tadi adalah untuk mengurangi hawa nafsu, melemahkan hawa nafsu, mengurangi atau tidak makan, tidak minum atau mengurangi. Kemudian tentunya dengan mengurangi makan, mengurangi minum, maka syahwat kita pun lemah, maka setan tidak sanggup untuk mengalir darah kita karena tersumbat. Kita sumbat dengan melakukan puasa itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.